Sama dengan kekatolikan di zaman itu. Sejak abad pertama sampai abad ketiga atau akhir abad ketiga itu dianiaya. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, di dalam cerita Quo Vadis, ya, sejarah lagi ini. Ya, orang-orang yang buta sejarah tidak akan mau membaca ini karena nanti akan jadi Katolik masalahnya. Dalam sejarahnya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus pada tahun 67, ketika Rasul Petrus dan Paulus akan dibunuh oleh Kaisar Nero, Rasul Petrus lari dari Roma. Lalu dalam kisah itu diceritakan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Apa kata Yesus kepadanya? Quo vadis, Petrus. Apa artinya? Mau kemanakah engkau, Petrus? Haruskah aku yang disalibkan kembali? Itu kisah sejarahnya. Akhirnya Petrus kembali ke Roma. Dia tidak mau lari karena penampakan itu di tahun 67. Akhirnya apa yang terjadi? Rasul Petrus ditangkap dan dianiaya serta disalibkan secara hina, yaitu terbalik. Dan ada satu permintaan Petrus. Salibkan saya dengan kepala di bawah karena saya tidak pantas seperti junjunganku atau seperti guruku, yaitu Yesus Kristus. Maka Rasul Petrus disalib terbalik. Ini ada keterkaitannya kenapa di kursi paus itu ada salib terbalik itu. Bukan ada kaitan dengan gereja setan. Gereja setan itu pendirinya LaVey dari Amerika pada abad 18. Terus ada orang yang suka cocok-cocokan mengatakan, oh kalau ada salib terbalik di kursi paus itu tandanya gereja Katolik itu antikristus. Loh, gereja setan antikristus itu kan baru berdiri abad ke-18. Itu pun yang mendirikan orang yang frustrasi, yang berasal dari denom-denom anti-tritunggal. Namanya pendeta LaVey dari Amerika. Jadi pemakaian salib terbalik yang ada di belakang kursi paus, salah satunya menunjukkan bahwa paus itu meneruskan kepemimpinan dari Rasul Petrus yang disalibkan terbalik pada tahun 67. Itu yang terjadi di abad pertama. Nah sekarang, tadi kata orang dalam video, kata Katolik itu tidak ada sebelum tahun 107 Masehi. Oh, Anda kurang membaca. Pada zaman Polikarpus itu sudah ada. Polikarpus itu lebih tua daripada Ignatius dari Antiokhia. Dan Polikarpus itu murid dari Rasul Yohanes. Ya mungkin saya bisa salah tentang yang lebih tua yang mana, karena Ignatius dari Antiokhia itu juga ada di zaman Rasul Petrus. Polikarpus juga ada. Ya, saya belum menghitung umurnya, mungkin Bapak Ibu bisa mencari di Google ya. Saya belum menghitung yang mana yang lebih tua. Tetapi saya mau mengatakan bahwa bukan tahun 107 ada kata Katolik itu, tapi ada di sini. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Nah, di dalam ayat Kisah Para Rasul 9 ayat 31 tadi, itu ada kita temukan kata Katolikos. Ya, kata Katolik itu dapat ditemukan dalam Alkitab berbahasa Yunani. Tepatnya pada Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Kata-katanya apa? Di sini ditulis kataholos, ya, atau katolikos. Ini eklesia, perhatikan, eklesia kataholos atau katolikos. Di dalam bahasa Indonesia tadi kita coba lihat ya, apa yang disebutkan di dalam bahasa Indonesia yang saya katakan tadi, ternyata ada umat di tempat lain selain di Antiokhia, yaitu di Yudea. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia TB, ya terjemahan baru maksudnya TB, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria, berarti apa? Jemaat di situ disebut sebagai eklesia. Eklesia ada dua pengertiannya. Bisa umat dalam arti tubuhnya, bisa umat dalam arti perkumpulannya. Ya. Jadi ada dua pengertian eklesia atau gereja Bapak Ibu.
Ya, di situ jemaat tadi dalam bahasa Yunaninya disebut eklesia. Oke, disebut eklesia. Coba, ini eklesia. Eklesia di sini adalah gereja dalam arti perkumpulan, dalam arti juga adalah pribadi masing-masing. Tetapi jangan dipisahkan, karena Anda mau menolak apa yang saya jelaskan, Anda pisahkan. Kalau Anda menolak eklesia dalam arti perkumpulan di suatu perkumpulan, berarti harusnya Anda membubarkan perkumpulan Anda dengan nama-nama tertentu itu. Jadi eklesia punya dua pengertian. Yang satu adalah bisa pengertian umat beriman, yang satu bisa pengertian perkumpulan atau tempat di mana mereka berkumpul. Lalu dikatakan kataholos atau katolikos. Di sini kita lihat disebutkan di seluruh Yudea. Tadi saya sudah katakan bahwa pengertian dari Katolik itu ada banyak. Bisa seluruh, ya. Jadi Katolikos itu artinya seluruh atau menyeluruh, ya, seluruh jemaat dikatakan di situ, seluruh, universal. Tapi tidak hanya pengertiannya di situ saja. Ya. Jadi di dalam ayat itu dikatakan bahwa kata Katolikos itu adalah artinya seluruh. Tapi bukan artinya hanya itu saja. Tapi ada pengertian lain. Pengertian lainnya seperti apa? Kita akan lihat. Di sini diceritakan, ya, eklesia kataholos iudeas, ya, kai. Nah, ini diceritakan bahwa di Yudea, Galileas, dan Samaria. Oke? Lalu saya katakan tadi, salah satu pengertian kata holos ini atau Katolik ini adalah menyeluruh atau seluruh. Tapi pengertian lainnya masih ada, bukan hanya dalam arti menyeluruh atau seluruh. Oke? Pengertiannya seperti apa? Coba kita lihat. Kata Katolik, ya, dalam bahasa Yunani sudah saya jelaskan tadi disebut Katolikos, dan Katolik memiliki arti tidak hanya keseluruhan atau universal, tetapi disebut juga lengkap, komplit. Ya. Dengan demikian mau disampaikan apa? Gereja yang didirikan oleh Yesus itu melampaui batas-batas, melampaui sekat-sekat, suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Makanya Anda melihat gereja Katolik sampai saat ini, tidak ada gereja Katolik yang diberi nama sesuai dengan nama suku tertentu, nama kampung tertentu, nama bangsa tertentu, tapi dia selalu memakai nama para kudus atau orang-orang yang mempunyai jasa dalam hal iman. Sehingga dia melampaui batas-batas itu, sehingga disebut sebagai universal atau keseluruhan. Terus yang lainnya apa? Pengertian dari kata Katolik itu. Pengertian dari kata Katolik itu yang lainnya adalah lengkap atau komplit. Lengkap dalam hal apa? Lengkap dan setia pada seluruh kebenaran dan meneruskan firman Allah dengan utuh. Meneruskan firman Allah dengan utuh. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya punya pengalaman diskusi dengan teman-teman kita di luar Katolik. Pengalamannya apa? Ada sebagian ayat kitab suci yang mereka abaikan, ada sebagian yang mereka ambil. Ya. Tapi mereka mengaku diri juga Kristen, tapi mereka hanya mengambil yang mereka mau aja. Contoh, pengalaman saya ketika beberapa waktu lalu di bulan-bulan sebelumnya ada perdebatan tentang apakah baptisan itu penting untuk keselamatan. Dalam setiap saya berbicara, saya katakan jangan dipisah-pisah. Karena semua satu kesatuan, jangan dipotong-potong, kamu hanya maunya ini, yang satu lagi maunya yang ini saja. Jangan dipotong-potong, tapi diambil seluruh, komplit. Ya, contoh lagi, apakah keselamatan itu hanya kasih karunia semata? Ya,
Saya mengaku itu dan gereja Katolik mengaku itu. Tapi apa? Ada kata tapinya. Kasih karunia itu ditawarkan kepada manusia. Manusia mau menerima enggak? Kenapa penting manusia menerima? Karena manusia mempunyai free will. Makanya sampai sekarang kan tidak ada ada orang yang tidak percaya pada Yesus, yaitu karena dia bebas, ada free will. Apakah kasih karunia itu ditawarkan padanya? Ditawarkan. Kalau ada yang menanggapi, dia harus tanggapi melalui iman dan dilakukan, ditunjukkan melalui perbuatan. Jangan hanya mengatakan, oh, kita selamat itu cukup beriman saja. Kita selamat itu cukup berbuat saja. Oh tidak, itu tidak lengkap namanya, tapi sepotong. Dan gereja Katolik dalam hal ini mengajarkan komplit. Ya, pakai spesial, pakai lengkap. Tidak hanya memotong-motong yang dia mau. Atau seperti yang terjadi dengan pendahulu Bapak Reformator, Martin Luther misalnya. Sampai-sampai dalam perjanjian baru pun, dia itu memuat kitab-kitab apokrif perjanjian baru. Yaitu Ibrani, Yudas, Yakobus, dan Wahyu. Alasan teologisnya apa? Karena Yakobus mengajarkan jangan hanya beriman, tapi imanmu itu harus kelihatan dalam perbuatanmu. Tapi teologi Martin Luther itu mengajarkan seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, tapi hanya sepotong yang diambil, tidak melihat yang lain, hanya sepotong yang diambil. Maka itu disebut tidak lengkap. Apa yang disebut lengkap? Apa yang diajarkan Rasul Paulus itu jangan dipertentangkan dengan yang diajarkan oleh Yakobus. Atau rasul-rasul yang lain menyebutkan apa ya, jangan dipertentangkan satu sama lain. Karena itu namanya tidak komplit, atau bisa disebut pada zaman dahulu, mohon maaf, itu disebut sebagai ajaran sesat. Ya, ajaran sesat. Para bapak gereja zaman dulu itu mereka kencang. Kalau itu ajaran sesat, ngomong sesat. Kalau hanya mengambil sebagian dan membuang sebagian, itu ajaran sesat. Saya sekarang mengikuti apa yang dikatakan para rasul dulu, ya. Kalau mengambil sebagian dan membuang sebagian dari ajaran kitab suci dan ajaran dari para rasul, itu adalah ajaran sesat. Atau bahkan diubah-ubah. Nah, itu sudah pasti sesat. Karena apa? Ya, itu namanya membuat rekonstruksi. Rekonstruksi itu mengubah seluruhnya. Oke. Jadi arti dari Katolik itu termasuk artinya lengkap dan komplit.